Geliat bakal kandidat yang akan mengisi kursi Gubernur DKI Jakarta sudah semakin ramai. Ada yang melakukan sosialisasi untuk menarik simpati masyarakat dan ada pula yang berkunjung menemui ketua umum partai politik untuk mencari dukungan. Peliknya permasalahan di ibu kota sulit terurai. Tidak menyurutkan niat para bakal kandidat memperebutkan kursi orang nomor 1 di Jakarta ini. Beberapa hasil survei menunjukkan tingkat elektabilitas tertinggi masih dikuasai oleh petahana Basuki Cahayapurnama. Basuki atau lebih akrab disapa Ahok ini pun berniat mempertahankan kursinya dengan menempuh jalur perseorangan. Tujuannya agar tidak terganggu oleh kepentingan politik partai pengusungnya. Meski sudah menyatakan akan berkontestasi lewat jalur perseorangan, tapi dengan magnet elektabilitas yang tinggi membuat partai politik mendekati Ahok. Selain Partai Nasdem yang sudah mendeklarasikan dukung Ahok, juga ada Partai Hanura dan PKB yang tergoda memberikan dukungan. Setiap partai politik tentu memiliki kepentingan politik. Akankah dukungan partai politik ini akan menjegal langkah Ahok? Ataukah Ahok memang butuh partai politik untuk mempertahankan kursi yang sudah didudukinya? Kita lihat saja nanti. Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Sregar akan bersama Anda selama 90 menit ke depan. Pro kontra tentang keberadaan taksi aplikasi mengekalkan sebuah adagium, siapa yang tidak cepat berubah akan tergilas oleh zaman. Bukan hanya pada angkutan dan transportasi, partai politik pun akan mengalami hal yang sama. Jika tidak segera berinovasi, maka akan banyak orang yang maju melalui jalur di luar partai politik. Itulah yang sekarang terjadi di Jakarta. Petahana yang sebetulnya diinginkan oleh banyak partai politik, tapi ingin maju lewat jalur independen. Masih ada waktu kurang dari 1 tahun, masih banyak kesempatan kepada partai politik untuk menyiapkan calon-calon untuk melawan petahana. Itulah yang akan kita bahas pada malam hari ini. Seperti biasa, saya akan perkenalkan para narasumber. Ada Wakil Sekjen Partai Gerindra, Bung Aryo Joyo Hadikusumo. Selamat malam. Selamat malam. Di sebelahnya ada Bung Gun-Gun Herianto, analis politik dari UIN, Jakarta. Kemudian ada Kang Dadang Rusdiana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dari Partai Hanura. Dan ada aktivis 5, Raya Rangkuti. Selamat malam. Selamat malam, Bung Latif. Oke. Dan saya tidak sendirian, pimpinan sidang istimewa pada malam hari ini, Cepopong. Mangga. Assalamualaikum, selamat malam dan salam sejahtera. Sampurasun. Terima kasih, hatur rebu nuhun. Baik, dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim, Cepopong buka sidang istimewa malam ini dengan pokok bahasan pilkada menjelang partai politik bimbang. Iya, keprokan. Mangga, tata tertib sok bagian Latif. Iya, sesuai polisi lalu lintas. Iya, sesuai namanya polemik, maka malam hari ini kita minta para narasumber yang hadir juga berpolemik. Tentu saja dengan batasan-batasan yang nanti bisa diatur oleh Cepopong. Pokoknya entong kampungan polemik masuk. Entong kampungan itu yang kayak apa? Ada juga debat beca. Juga debat beca. Oke, saya langsung ke Bung Aryo. Bung Aryo, di luar petahana yang sudah ingin maju lewat independen, sepertinya partai-partai politik yang paling siap untuk mengusung calon melawan petahana adalah Gerindra. Anda sepakat dengan itu? Ya, kita kan selalu dari dulu jujur aja, meskipun ada beberapa calon yang sudah siap, udah mendeklarasikan dirinya dari dalam kader Partai Gerindra, seperti biasa Pak Prabowo ingin mendengar dari masyarakat. Kira-kira mereka apakah menghendaki perubahan atau masih ingin dengan petahana? Kalaupun mau perubahan, apakah dari kader Gerindra atau dari kader partai lain? Kan kita sangat terbuka. Dan sejarah Pak Prabowo dan kami semua terlibat dari partai politik bahkan mulai sebelum adanya Partai Gerindra. Kalau boleh saya ingatkan teman-teman di sini bahwa jalur independen itu yang memperjuangkan Pak Prabowo. Bisanya muncul seorang calon kepala daerah melalui jalur independen itu mulai
Waktu tahun 2007 kita mencoba supaya Pak Sarwono Kusumatmaja bisa maju melawan Pak Fauzi Bowo di Pilgub DKI 2007. Dan kita yang memperjuangkan, tetapi ya seperti biasa penguasa tidak ingin adanya penantang sehingga boleh maju secara independen setelah KPUD tutup pendaftarannya ya seperti biasa. Jadi batal juga jadi gitu ya. kami sangat menghormati sistem dan proses, dan bisa dari dalam, bisa dari luar, bisa independen melalui partai politik, tetapi kalaupun dari independen harus bisa bekerja dengan partai politik yang ada karena itulah peraturannya. Oke, sekarang banyak calon yang diusung oleh Gerindra, itu boleh disebut namanya konvensi? Yang sudah mendaftar dan sangat aktif berkampanye dan juga sosialisasi di lapangan, tentu saja ada Bang Sandiaga Salahuddin Uno atau dikenalannya Sandi Uno, ada juga Bim Benyamin, anggota DPR RI dari Partai Gerindra, dan ada juga Muhammad Sanusi, anggota DPRD dari DKI di DPRD DKI. Nah, jadi mereka bertiga sangat aktif di lapangan. Barusan hari ini saya sosialisasi dengan Bang Uci, Muhammad Sanusi, dan juga Bang Sandi Uno di dapil saya kebetulan di Jakarta Utara. Dan tanggapan warga sangat antusias, dan saya juga kaget ternyata tidak sesuai dengan survei, banyak juga warga yang menginginkan perubahan. Oke, hari ini muncul nama Syafri Samsudin juga dari Gerindra. Ya, menurut saya jujur aja ya, kalau saya boleh terbuka, ini kan polemik ya. Menurut saya hampir tidak mungkin lah beliau, karena pertama-tama kita ingin mengedepankan kader, dan kalaupun bukan kader kita ingin yang jujur saja rekam jejaknya lebih jelas. Jadi karena Bang Syafri sebagai posisi terakhir Wakil Menteri Pertahanan, dan itu pada masa pemerintahan yang lalu, menurut saya rekam jejaknya tidak cocok untuk di DKI. Dan ini apa yang saya tangkap dari dapil saya di DKI Jakarta. Ada batasan umur untuk orang yang akan maju dari Partai Gerindra? Waduh, kalau batasan umur menurut saya itu melanggar hak asasi ya. Siapa aja bisa lah, umur tua, muda. Kalau batasan umur berarti muda ada batasannya juga. Ya kasihan yang muda-muda, jadi kita terbuka kok, open. Yang penting yang terbaik bagi warga DKI. Oke, saya ke Kang Dadang. Kang Dadang, kalau nggak salah Hanura DKI Jakarta hari ini berencana mendeklarasikan dukungan secara resmi kepada Ahok. Terlaksana hari ini? Nanti Pak Ketua Umum yang akan menyampaikan siapa yang akan didukung oleh Partai Hanura. Tetapi tentu Hanura di sini selalu mengintip-ngintip begitu kecenderungan rakyat, keinginan rakyat Jakarta itu pemimpin seperti apa, sehingga pada rapat sebelumnya Pak Ketum dan kita semua pengurus DPP itu sudah membuat kriteria untuk pemimpin DKI ke depan. Jujur, tegas, berani, tidak mengedepankan pencitraan, track recordnya baik, dan tentu kita tidak mempersoalkan apakah itu harus jalur independen, jalur partai politik. Ketika rakyat menghendaki bahwa mempercayakan calon yang diusungnya melalui independen, ya kita mendukung saja. Hanura walaupun untuk Jakarta punya kemampuan untuk mengusung beserta partai yang lain, kalau menurut pertimbangan kita berdasarkan perkembangan yang dilihat bahwa rakyat kemudian ingin calon A, maka Hanura kemudian akan memberikan jalan kepada calon tersebut, walaupun mungkin didukung melalui jalur independen. Independen partai politik itu adalah dua jalur yang disepakati oleh kita semua, oleh undang-undang, sehingga kita tidak mengharamkan itu. Dan saya kira itu bukan mengarah kepada deparpolisasi. Justru partai harus cekatan. Ini fenomena menarik. Kalau partai tidak menyesuaikan diri, nah partai bisa ditinggalkan oleh rakyat. Dan wassalam itu kalau kita tidak cekatan seperti itu. Patokan bahwa seseorang itu masih disukai oleh rakyat dari mana? Ya tentu pendekatan-pendekatan ilmiah, teoritis itu ada survei-survei. Dan tentu kita mempercayai lembaga-lembaga survei. Kalau kita tidak mempercayai lembaga survei, hanya berdasarkan pertimbangan emosional kita, ya tentu seperti apa bangsa ini kalau misalnya tidak mempercayai survei-survei yang itu adalah secara ilmiah bisa dipertanggungjawabkan. Jadi ketika misalkan di DKI Jakarta ini berdasarkan survei nampak sekali siapa yang paling populer, siapa yang elektabilitasnya tinggi, maka tentu Hanura akan berada pada posisi itu, terlepas dia berada di jalur independen. Baik. Kang Gunggun, masih ada waktu 1 tahun. Survei yang dijadikan patokan untuk mendukung itu ada pada hari ini. Sering kalau lembaga survei bilang kalau pilkada dilaksanakan hari ini, tapi pilkada dilaksanakan masih tahun depan. Berarti masih panjang waktu perubahan. Apakah fenomena semacam ini fenomena karena
ketakutan membela mengusung calon kalah atau ikut ke posisi yang menang saja? Ya, jadi gini, memang akan ada 3 faktor yang berpengaruh dalam konteks penentuan sikap partai politik dan figur-figur yang bertarung. Pertama adalah skema koalisi partai politik. Ini akan sangat menentukan karena pergerakan partai-partai ini juga akan nanti berakhir pada figur, ya kan? Nah, yang kedua adalah figurnya sendiri. Apakah figurnya punya modal dasar elektoral atau tidak? Misalnya disukai, populer, kemudian diterima, dan tentu tingkat keterpilihannya atau elektabilitasnya tinggi. Nah, 4 modal dasar ini biasanya dibaca sebagai hal yang kemudian penting bagi mereka yang akan bertarung. Kemudian yang ketiga ini isu. Jadi isunya yang kemudian digulirkan baik untuk internal partai politik tentu dan eksternal publik. Nah, bagi saya sebenarnya agenda kemudian sekarang adalah agenda yang krusial. Karena apa? Karena kerap kali partai di banyak pilkada sebenarnya bukan hanya di DKI itu abai dengan proses-proses yang lebih cepat, progresif, kemudian banyak sekali kemudian di banyak daerah itu feodal oligarkis transaksional. Nah, proses ini yang kemudian harusnya ketika ada migrasi ini di DKI ini migrasi luar biasa signifikan dari general public ke attentive public, dari publik umum ke publik berperhatian, dan sebagian diantaranya kemudian sangat familiar dengan media, baik media mainstream maupun media sosial. Sehingga tantangannya benar seperti tadi Prolo, bahwa kalau kemudian partai tidak mencoba untuk lebih aspiratif dan kemudian mendorong figur-figur terbaiknya untuk kemudian maju, maka kemudian akan ditinggal. Atau paling tidak misalnya ada keengganan mereka yang punya elektabilitas tinggi untuk maju dari partai dan kemudian beralih pada jalur independen atau jalur perseorangan. Ya. Oligarkis transaksional. Dan feodal. Itu yang selama ini sering kita dengar ketika seseorang mau maju harus lewat partai politik. Dan kali ini berbeda. Ada orang maju lewat jalur independen, partai yang mengikut-ikut ke sana. Apakah ini sebuah perubahan apa ini yang terjadi? Nah, ini juga harus dibaca sebagai sebuah fenomena kritik tajam juga pada partai. Maksud saya harusnya seperti partai yang dimiliki oleh Pak Dadang misalnya, atau partai siapapun sebenarnya. Ini kan ada proses yang kemudian berjenjang, mulai dari rekrutmen, pembinaan loyalis, dan distribusi orang ke sejumlah jabatan publik. Dan partai, kanal-kanalnya itu harusnya kemudian lebih optimal sehingga mereka punya kader yang bisa layak jual kan. Nah, masalahnya adalah sekarang Partai Hanura misalnya, partai yang cukup lumayan 10 kursi ya Pak Dadang. 10. Kemudian sekarang misalnya taruhlah ingin bekerja sama dengan Nasdem, mendukung jalur independen. Kayak ini satu fenomena yang harus dibaca sebagai Pak Ahok ketika maju dari independen, ini kan menjadi tamparan keras sebenarnya bagi partai politik. Iya kan? Kenapa saya bilang tamparan keras? Karena berarti ada satu yang kemudian dianggap prospek ini bisa saja bukan dari partai atau gabungan partai politik, melainkan didukung dari para relawan. Dan akhirnya kemudian pilihan partai ada 2 kan, mengusung atau mendukung. Kalau kemudian dia mendukung, berarti tidak menjadi prosedur untuk kemudian menjadi calon. Ya kan? Kalau mengusung dia menjadi prosedur. Nah, sekarang posisi Partai Hanura dan Nasdem misalnya dalam posisi mendukung kan dari kandidat yang mau maju dari jalur independen. Bang? Siap. Iya, ini katanya tamparan bagi partai politik ketika seseorang maju lewat independen. Harusnya orang ini tertampar kemudian berusaha nyari calon untuk menantang. Makanya sebenarnya menurut saya temanya jangan, kalau bisa kasih tema baru, Pilgub menjelang partai berubah enggan. Enggan berubah. Saya pernah menulis tahun 2004 ya. Saya sudah melihat fenomena 2004. Bagaimana sebenarnya pemilih kita bergerak dengan sangat cepat ya. Dari pemilih yang rata-rata non-rasional menuju ke pemilih yang rasional. Tapi saya sudah tulis itu 2004 dan saya masih ingat tulisan itu saya katakan pemilih berubah partai jumud gitu. Artinya ada sikap statis dari partai politik yang sebetulnya tidak sebanding dengan pertumbuhan minat publik terhadap politik gitu. Dan itu kita lihat kok dalam setiap pemilu. 2004 itu gejalanya kita, sebetulnya bukan 2004, sejak tahun 97. Anda ingat dulu kasus misalnya Mega Bintang kan, bagaimana orang beramai-ramai mendukung koalisi imajinatif, namanya koalisi Mega Bintang. Itu imajinasi aja, imajinasi publik. Karena kita nggak mengenal namanya koalisi kan sebenarnya gitu. Dan orang tahu itu kan kalah, atau setidaknya dikalahkan, tapi orang ingin melakukan itu gitu. Pemilu 99 juga begitu. Orang beramai-ramai datang ke TPS. Ya macam-macam itu tanpa dibayar hanya untuk menyaksikan bahwa pilihan mereka nggak sampai ditipu oleh penyelenggara. 2004 gejala yang sama terjadi. Mungkin 2009
ke 2009 agak kosong. Ya karena ada faktor SBY. Terlalu kuat Pak SBY waktu itu. Ya, 2014 muncul lagi. Ya, bagaimana kita melihat gejala publik yang begitu besar untuk mengatakan A atau B gitu. Nah, sekarang lagi di Pilkada DKI. Apa yang dibaca oleh partai dengan semua perubahan ini? Nggak ada apa-apa. Mereka seperti kemarin-kemarin aja, seperti tidak ada perubahan. Artinya baru mungkin di DKI Jakarta sedikit agak tertampar mereka. Baru sadar, oh ternyata politik udah berubah nih. Kayak kira-kira gitu. Ini kali pertama dalam sejarah di Republik, ada pasangan independen yang partainya di belakang. Gitu loh ya. Jadi pasangannya udah langkahnya 8, partainya 2. Ibaratnya bilangnya, tunggu saya dong, tunggu saya dong. Kira-kira gitu ya. Padahal biasanya partai yang di depan calon yang mengikuti. Biasanya partai yang menentukan rakyat yang datang. Ini kali ini tidak terjadi. Kami milih A, kata rakyat. Terus partai di mana? Partai kalau datang ikut kami. Ini kan hebat namanya gitu. Kalau pola ini tetap dipertahankan, saya pikir minat tren di mana publik akan mencalonkan pasangan calon mereka melalui jalur non partai politik akan marak di mana-mana. Gitu. Kenapa gitu? Ya karena saya pikir kita udah dilihat semua survei khususnya sejak tahun 2010 sampai ke 2015 ini selalu menempatkan 3 aktor yang paling tidak populer di tengah masyarakat. Apa itu? Pertama adalah DPR dan itu representasi dari partai politik sebenarnya. Yang kedua adalah polisi. Yang ketiga partai politik. Jadi di DPR-nya mereka nggak populer, partainya sendiri nggak populer. Tapi partai nggak pernah mau baca itu. Penyakit yang disebutkan oleh Bung Gun Gun tadi, nggak pernah mau diribut oleh mereka serius. Maka terjadilah kelicuan yang dibahasakan sebagai deparpolisasi di Jakarta ini, di mana partai berlari sekencang-kencangnya untuk mengejar orang. Gitu. Ini baru kali terjadi. Yang ada adalah kandidat kejar partai. Anda bisa bayangkan, ada 5 kandidat di luar Ahok yang sekarang kejar-kejar partai, tapi partainya belum ada yang kasih sinyal, mau kasih dukungan atau tidak. Malah lebih memilih kepada independen. Tiba-tiba muncul lagi nama Sapri. Udah dijawab tadi. Misalnya gitu loh saya gitu. Ini aneh sekali. Tiba-tiba di depan calonnya berhenti. Ikut saya parpol, bayar dulu katanya. Dibalik sama dia. Baik. Season pertama. Saya mau nanya dulu. Apa? Golkar kenapa nggak ikut-ikutan? Ini partai di DKI. Golkar mah mau piluan. Enggak pilu-pilu gitu. Nggak pilu-pilu. Saya sebab mah duduk di dia bukan atas nama Golkar. Atas nama semua partai tempo baju nage sengaja. Justru kuningnya nggak kelihatan. Kalung mah kuning, tahu? Enggak, ya kan? Dinamika politik apapun yang terjadi, Cepopong tetap positive thinking. Right or wrong, my Indonesia. Tuh, satu, ya kan? Ya, sok atuh rek keprok. Kenapa Cepopong bilang begitu? Karena dinamikanya itu demikian unik. Dulu waktu Ahok itu maju, eta teh pan kader Golkar sebetulnya mah. Didukung ku Gerindra, betul? Ya kan? Akhirnya jadi. Soal jadi henteu nama eta mah urusan Gusti Nu Maha Suci, ya. Nah, jadi sekali lagi dinamika politik apapun kita positif thinking saja bahwa berarti demokrasi di negara kita luar biasa.